Oke, kita mulai ya untuk webinar pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dari Univet, dan teman-teman dari Madiun, Pasca, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita pada seri yang ketiga, seri ketiga. Saya buka dulu Bu Yunita. Jadi kita mulai, teman-teman, Bapak Ibu peserta webinar berseri pada Kamis. Mohon maaf, ini background-nya belum sempat diganti. Adminnya untuk mengganti. Oke. Nanti Bapak Ibu, ini nanti untuk yang pertama kami mohon teman-teman Univet untuk kerelaannya untuk teman-teman yang dari Madiun dulu, Madiun dulu, karena beliau ini juga di waktunya beliau bekerja mengajar, jadi saya mohon untuk lebih awal teman-teman untuk presentasinya, jadi maksimal 15 menit presentasinya, kemudian selesai semuanya bisa dilanjutkan. Monggo untuk yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Dwi. Iya Pak Parmin, mohon maaf. Ya, Sugeng Enjang Bapak Ibu semua, mugi rahayu sehat walafiat karena Allah. Amin. Pak Parmin, saya mohon izin nanti pagi ini setelah saya buka, saya serahkan ke Ibu Yunita untuk memandu jalannya webinar, karena saya ada tugas kampus yang mendadak yang tidak bisa tinggalkan. Oh iya, monggo Pak Dwi, enggak apa-apa, nanti mudah-mudahan berjalan baik dan lancar, amin. Nanti Pak Parmin bertugas di siang, moderator di siang. Iya, insya Allah Pak. Mudah-mudahan sinyalnya tidak kacau Pak. Ini di sini nih, waduh, luar biasa nih. Kemana di malam itu petir itu kayaknya. Jadi Pak Tenun Pak, insya Allah. Kami mohon untuk Mbak Vike, Primadani dan Mas Setiawan nanti bersiap lebih awal, insya Allah Pak, beliau bekerja biar lebih awal presentasinya. Selanjutnya Mbak Vika untuk menyiapkan 15 menit untuk maksimal 15 menit untuk presentasi. Kalau Mbak Vika ini dari Trenggalek, jadi mahasiswa saya yang dari Trenggalek. Kalau saya dulu luar biasa Pak, sampai di sana tapi masih masa kuliah Pak Dwi, jualan jamu Pak Dwi. Sampai hampir di seluruh Kabupaten Wonogiri dan Pacitan. Ya, tapi merambah sedikit ke Trenggalek, ke apa itu, Ketro itu ada. Oke, ini Mbak Vika sampun siap Pak. Monggo Mbak Vika maksimal 15 menit. Dan saya serahkan untuk ke Bu Yunita untuk memandunya. Mbak Nun.
Terima kasih atas waktunya. Bagaimana ini screen sharing sudah muncul, Pak, Bu? Sudah, Mbak Ika. Sudah, Mbak. Suara saya sudah terdengar. Alhamdulillah sudah, Mbak. Di Klaten terdengar. Oke, terima kasih, Pak. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fika Primadani Beda Putri. Saya adalah mahasiswa S2 Unikma. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya berupa dengan judul analisis register dalam artikel berita di media online kompas.com. Materi analisis register ada 3, yaitu bahasa, register, dan ciri register. Pengertian pertama yaitu bahasa. Pengertian bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia berupa lama bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Bahasa dibagi menjadi 2. Yaitu berdasarkan alat yang dihasilkan alat ucap manusia, dan yang kedua adalah yang terkandung dalam bahasa. Menurut Ritonga tahun 2012 halaman 1. Lebih singkatnya, penelitian ini lebih ke ranah kebahasaan, yaitu kemampuan yang dimiliki. Pengertian bahasa yaitu kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia yang lain. Kemudian ada ciri-ciri register dan pengertian register. Register di sini adalah ragam bahasa yang memiliki maksud tertentu sebagai dialek sosial atau regional yang dibatasi dengan kesederhanaan atau lebih sempit pada ujaran tingkat keformalan. Register lebih termasuk variasi bahasa yang digunakan berdasarkan bidang penggunaan gaya atau tingkat keformalan pada sebuah media penggunaannya. Bidang yang dapat dianalisis bisa bidang olahraga yang dapat berasal dari media TV, jurnalistik, maupun radio. Nah, dalam penelitian saya ini, media yang digunakan adalah berita di kompas.com. Kemudian, ciri-ciri register. Register adalah ragam bahasa yang memiliki maksud tertentu atau sebagai dialek sosial, regional, yang dibatasi lebih sederhana atau lebih sempit pada pokok ujaran tingkat keformalan. Menurut Aslinda dan Syafrasya, tahun 2010, halaman 19. Ciri-ciri register menurut Ferguson tahun 2002, halaman 21 ada 3, yaitu pertama lebih mengacu pada pemakaian kosakata khusus pada kelompok tertentu. Yang kedua mengacu pada fungsi-fungsi komunikasi. Kemudian yang terakhir digunakan sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan profesi. Kemudian bentuk-bentuk register. Register ini dapat dianalisis berdasarkan kebahasaan lingual. Kebahasaan lingual bisa dianalisis dengan 2 cara, yaitu dengan katanya maupun kalimatnya. Yang pertama, kata. Kata ialah satuan bebas yang paling kecil. Setiap satuan-satuan bebas merupakan sebuah kata.
Kata dalam bahasa Indonesia dapat dibentuk melalui proses morfologis. Ini menurut Mas Nur tahun 2009 halaman 32. Lebih singkatnya, kata merupakan satuan bahasa yang mempunyai arti atau satu pengertian. Kemudian kalimat. Kalimat berwujud rentetan kata yang disusun sesuai dengan kaidah yang berlaku setiap kata termasuk kelas kata atau kategori kata dan mempunyai fungsi dalam kalimat. Lebih singkatnya, kalimat dapat diartikan sebagai satuan bahasa berupa rangkaian kata. Di sini analisis artikel berita di kompas.com saya menemukan dua contoh analisis, yaitu dalam bidang olahraga, bidang ekonomi. Contoh analisis register dalam bidang olahraga dengan judul Mending WO Trending, menyakiti pemain timnas putri dan bukan solusi. Kalimat yang diambil yaitu yang harus dinyatakan itu kenapa PSSI seperti tidak ada effort dalam menggulingkan kompetisi secara konsisten. Akibatnya kita lihat kemarin. Registernya yang dapat kita ambil adalah kata kompetisi yang memiliki makna persaingan di mana individu atau kelompok tidak mau kalah dari yang lain. Yang kedua dalam tema ekonomi, yaitu dengan judul Menghub minta bendara baru Bintan rampung akhir 2023. Kalimat yang diambil yaitu kami berharap pihak manajemen dapat menyelesaikan pembangunan bandara baru ini paling tidak di akhir 2023. Ujarnya dalam keterangan tertulis Selasa 25 Januari 2022. Register kata yang dapat kita ambil adalah manajemen yang memiliki arti proses perencanaan sehingga tujuan dapat tercapai dalam sebuah organisasi. Kesimpulannya, untuk cara analisis yaitu dengan penggunaan register melalui atau berdasarkan manual atau kebahasaan. Cara pemecahan masalah bisa berupa kalimat maupun kata. Terima kasih, ini hasil presentasi dari saya. Saya tutup, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Fikri Madani ya atas paparan yang menarik terkait dengan register dalam media kompas.com seperti itu ya. Untuk selanjutnya langsung saja nggih, karena tadi saya menerima estafet dari Pak Dwi, jadi nanti untuk kedepannya saya yang akan memoderatori acara pada hari ini. Perkenalkan, saya Yunita Furinawati. Terus untuk selanjutnya langsung saja saya persilakan untuk Mas Lestiawan Prastia, maksimal untuk waktunya 15 menit ya Mas untuk memaparkan materinya. Untuk peserta yang lainnya mungkin apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat mulai dari sekarang, kami persilakan. Monggo Mas Lestiawan. Mohon maaf Mas Lestiawan, suaranya belum terdengar ya? Sudah ya? Ya, ini sudah, tadi belum. Ya, monggo. Sebelumnya selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya langsung saja, saya tidak akan presentasi banyak, tapi
saya cenderung akan curhat, bercerita tentang apa yang saya alami sekarang. Karena saya basicnya ada di SMK, kemudian tuntutan perkembangan kurikulum yang sekarang itu SMK juga harus segera berlari bahasa saya. Nah, karena saya di sini akan mengangkat sebuah tema implementasi profil pelajar Pancasila dalam pengembangan TEVA pada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, mungkin ini akan agak keluar dari konteks pembelajaran bahasa Indonesia, tapi di sini kita akan merasa bahasa Indonesia itu ternyata di dunia TEVA itu teaching factory sangat global, sangat luas. Nah, di sini adalah TEVA. Nah, kemudian apa itu TEVA? TEVA itu adalah sebuah program di mana program teaching factory itu cenderung ke CBT dan PBT. Nah, kemudian TEVA itu sendiri itu harus melalui kontribusi setiap mapel. Nah, di sini ada bahasa Indonesia, kemudian matematika, agama, KWU, semuanya. Nah, kemudian TEVA itu sendiri sebenarnya apa? TEVA itu adalah sebuah produk, di mana di dalam TEVA itu kita ada yang namanya barang dan jasa. Kalau di SMK itu ada yang namanya barang, berarti ada unit yang akan kita kerjakan, kemudian ada jasa itu secara pandangannya ya jasa atau servis lah gitu. Itu adalah program TEVA. Nah, kemudian produk TEVA tadi, produk adalah barang dan jasa. Dalam konteks pembelajaran, TEVA adalah media pengantar untuk mencapai kompetensi siswa tertentu sekaligus merupakan bukti portofolio bahwa peserta didik itu dapat dinyatakan kompeten. Nah, karena di SMK itu harus ada buktinya. Kalau hanya kita sekedar memberikan teori tapi anak kita itu tidak terserap di dunia kerja ya sama aja. Kalau di SMK lebih fleksibel sebenarnya. Jadi SMK itu menurut saya ya, bayangan saya itu secara bahasa itu sering nabrak sama kurikulum gitu. Nah, kemudian di dalam TEVA itu sendiri pasti anak akan mengenal yang namanya job sheet. Nah, job sheet itu dalam merupakan bagian dari RPP atau modul ajar. Jadi urutan materi untuk mengantarkan pencapaian kompetensi peserta didik dengan hasil akhir tadi berupa produk, barang atau jasa yang disusun selaras dan jadwal blok yang ditetapkan. Jadi dari pembelajaran TEVA itu anak juga harus bisa menyusun job sheet, pelaporan, proposal itu harus bisa semua. Di situ konteks pembelajaran bahasa Indonesia sudah mulai muncul. Nah, kemudian karakter job sheet itu sendiri ada urutan materi produk, kemudian target kompetensi siswa yang harus dicapai, kemudian sasaran di dunia kerja atau di dunia industri, kemudian di sini ada format soal praktek dan prosedur pengerjaan, rubrik dan format penilaian itu untuk pegangan guru SMK itu sendiri. Nah, kemudian ketika anak sudah punya job sheet, anak itu akan terlibat secara efektif, aktif dalam belajar. Kemudian pembelajaran akan menjadi lebih efektif karena sudah terjadwal job sheet-nya anak-anak, sudah terbiasa bekerja sesuai SOP. Nah, kalau di dunia industri itu SOP. Kemudian membiasakan peserta didik bekerja sesuai informasi yang tepat. Membiasakan peserta didik bekerja dengan SOP tadi, ya, standar operasi. Kemudian membiasakan peserta didik mengevaluasi hasil kerja berdasarkan sasaran mutu. Jadi dari produk TEVA itu sendiri langsung dinilai. Oh, ini hasil kerja saya, jasa saya ini bisa atau tidak, berhasil atau tidak. Itu terukur dari barang dan jasa tadi. Nah, kemudian di sini ada tadi saya masukkan profil pelajar Pancasila karena pemerintah sekarang sedang menggalakkan ya kurikulum itu, bahasa saya bukan gonta-ganti tidak, tapi ya luar biasa, pemerintah sudah menggagas kurikulum itu luar biasa. P5BK kita pelajari, pasti nanti kita juga akan dapat baru. Nah, kemudian P5BK itu sendiri ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, kemudian bertakwa, ini pasti. Nah, gambarannya apa? Profil pelajar Pancasila ini siswa itu mampu belajar,
mengikuti kegiatan sesuai dengan iklim sekolah yang berbudaya kerja. Ini karena P5BK. Kemudian intrakurikuler, ada ekstrakurikulernya. Jadi P5BK ini sangat cocok kalau diterapkan di dunia SMK. Itu kalau menurut saya. Kemudian di sini contohnya ada profil pelajarnya, profil pelajar Pancasila, itu ada elemennya, ada kisi-kisinya. Jadi bertakwa itu sendiri adalah akhlak beragama, pribadi. Kemudian kalau saya menerjemahkan profil P5BK itu sederhana. Ketika anak mau memulai pekerjaannya, kemudian anak itu berhenti sejenak, tidak lupa berdoa sebelum mengerjakan sesuatu atau mengerjakan produk jasa tadi, sudah itu nilai ketakwaannya sudah punya. Nah, kemudian kebinekaan global, mampu mengenal, menghargai budaya, kemudian kemampuan komunikasi, ada tanggung jawab, bergotong royong itu karena kalau di SMK itu produknya contoh sederhana servis mobil itu anak nggak mungkin satu anak, jadi anak itu bisa bergotong royong, kolaborasi. Kemudian mandiri, nah mandiri ini dalam penyusunan proposal atau pelaporan dari hasil yang diterapkan dari pembelajaran tadi. Tentunya proposal itu sendiri masuknya di materi bahasa Indonesia. Nah, kemudian bernalar kritis, kemudian kreatif. Nah, untuk di tempat saya, untuk yang kelas 3 itu biasanya langsung tersinkron dari mulai anak itu membuat surat lamaran pekerjaan, kemudian anak itu bisa membuat kurikulum vitae, kemudian anak bisa wawancara. Nah, kalau saya sederhana sebenarnya untuk kelas 3 itu. Anak bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar kepada customer itu sudah poin bagi saya. Jadi untuk masalah anak bisa membuat puisi, anak bisa membuat cerpen itu bagi saya nomor sekian karena orientasi saya di SMK itu kerja, kerja dan kerja. Makanya ketika anak sudah berkomunikasi dengan bahasa Indonesia baik dan benar ya sudah itu tujuannya karena mereka sudah siap diterima di dunia industri, di dunia kerja. Nah, kemudian untuk konsep penyelarasannya pasti merupakan penyesuaian, ada pengaturan, koordinasi, kemudian ada harmonisasi antara sistem pembelajaran dengan di sekolah dengan di eduka atau di dunia kerja. Pastinya masuknya di silabus, RPP, bahan ajar itu kita harus menyesuaikan. Nah, saya tidak mungkin memberi contoh teks prosedur, tapi saya ajarkan di katakanlah teknik kendaraan ringan. Kemudian saya memberi contoh teks prosedur membuat kue. Nah, anak tidak bisa. Jadi anak harus saya sesuaikan. Oh, ini berarti teknik memperbaiki ECU mobil. Nah, di sini harus segera diselaraskan. Kemudian ada literasi sekolah, kemudian penguatan karakter ini sudah program dari pemerintah, kemudian ada implementasi revolusi industri, kemudian pengembangan web sekolah. Dari di mana kita juga menuntut anak berbasis IT dari tugas-tugas dari contoh materi atau referensi itu pasti anak ayo kita posting di web kalian masing-masing. Paling tidak kalau kalian tidak punya website itu kalian posting di medsos kalian. Jadi postingan anak-anak itu saya yakin sekarang sudah berbau pendidikan karena saya salah satu penilaiannya saya silakan di screenshot dikirimkan ke saya kalau kamu sudah posting tentang katakanlah teks prosedur memperbaiki itu gitu. Dan tabelnya contohnya seperti ini, tabel penyelarasan. Jadi ada dari KIKD, kemudian ada kita kode sendiri, ini dari sekolah sendiri karena ini otomotif, jadi saya pakai otomotif. Kemudian anak dibekali materi surat lamaran pekerjaan, kemudian profil pelajar Pancasila. Tentunya tidak semua masuk pada sub KD tersebut. Jadi ada beberapa yang bisa masuk, ada yang beberapa itu masuknya nanti setelah pertemuan kedua. Jadi tidak semua. Tentunya pembelajaran kita di sekolah dan di dunia usaha. Jadi kita sendiri ketika anak KBM di kelas sama di dunia usaha atau di bengkel itu pasti yang namanya pelajaran normatif itu tidak bisa lepas dari produktif. Nah, kemudian di sini contohnya, nah ini adalah contoh dari produk TEVA-nya di SMK PGRI 1 Ngawi seperti ini. Jadi anak itu
servis sepeda motor, sebelum servis dia harus tanya ke konsumen. Nah, kalau anak sekarang menggunakan bahasa Jawa itu kelihatannya kurang maksimal ya, makanya pergunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar untuk komunikasi dengan konsumen. Jadi ini adalah bentuk kerjasama, kemudian ini juga kerjasama. Nah, ini adalah kerja mandirinya, jadi anak-anak bisa mandiri. Nah, kemudian harapannya apa? Setelah anak itu sudah masuk ke TEFA, anak bisa terserap pada yang namanya entrepreneur class. Jadi anak-anak itu sudah bisa membuka usaha sendiri. Nah, kebetulan ini kemarin kita juga baru launching untuk entrepreneur class-nya. Kita kerjasama dengan GTL Express. Di sini nanti kita, ini kemarin kita diklatkan anak, 4 anak, kemudian ini kita diklatkan guru, kita datangkan langsung dari pihak dunia kerja. Nah, intinya kalau pelajaran bahasa Indonesia di SMK itu sangat fleksibel. Jadi pelajaran bahasa Indonesia, agama, matematika itu menurut saya di SMK itu fleksibel, karena kalau anak sudah mau bekerja, kita itu mau apa ya kita fasilitasi. Nah, contoh ketika kita mengambil nilai matematika, ini pemahaman saya. Ketika anak itu sudah masuk ke dunia kerja, anak mau menginput data, kemudian hitung-hitungan rumus, hitung-hitungan presentase rugi laba, itu sudah matematika. Nah, kemudian anak berdoa sebelum bekerja itu sudah agama. Nah, kemudian menggunakan bahasa Indonesia, merangkai laporan itu dengan baik dan benar, itu sudah nilai bahasa Indonesia. Menurut saya ya, marilah kita mungkin dari bahasa Indonesia ini untuk masuk ke SMK misalkan, kalau sudah masuk yang namanya TEFA, entrepreneur class, itu kita harus fleksibel sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, ini mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak. Mungkin ada kekurangan atau salah penyampaian dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Lestiawan. Menarik sekali tentang pembelajaran bahasa Indonesia pada TEFA. Begitu bagaimana pada kenyataannya bahasa Indonesia itu harus fleksibel tergantung pada kebutuhannya, termasuk pada kebutuhan siswa di SMK begitu. Terima kasih Mas Lestiawan. Sekali lagi untuk selanjutnya kita persilakan kepada Mbak Desintia Mutiara Santika. Silakan Mbak Desintia. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Mbak, terdengar. Silakan. Ya, terima kasih. Sebentar ya. Sambil menunggu Mbak Desintia untuk bersiap, sekali lagi kami informasikan kepada seluruh peserta, silakan untuk apabila ada pertanyaan bisa dikirimkan melalui chat. Baik. Mbak Desintia sudah bersiap. Baik, izinkan saya Desintia Mutiara Santika dari Uniped Bantara Sukoharjo akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Disruptive Innovation dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Era Society 5.0. Untuk yang pertama, abstraknya, penelitian ini berfokus kepada gagasan inovatif pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dalam menghadapi inovasi disrupsi pada era Society 5.0. Selain itu, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah harus dikembangkan dan diinovasi sedemikian rupa, sehingga
pembelajaran bahasa Indonesia menjadi up-to-date dan menarik minat siswa. Selanjutnya, untuk bagian pendahuluan, saat ini dunia sudah memasuki era revolusi industri 5.0 yang ditandai dengan padatnya perkembangan pola digital, inteligensi, big data, dan robotik. Yang paling mengagetkan adalah fenomena disruptive innovation. Disruptive innovation menghadirkan banyak inovasi yang tidak disadari, tetapi sangat mengganggu tatanan sistem yang lama. Bahkan, fenomena disruptive innovation sudah dibahas dalam sektor ekonomi, perbankan, dan lain sebagainya, tetapi masih terbatas dalam sektor pendidikan. Sedangkan di luaran sana, sudah banyak yang mencermati terkait fenomena disruptive innovation yang menambah dan berdampak pada peserta didik sekolah secara umum. Kemudian, untuk memecahkan masalah ini, saya melakukan penelitian menggunakan metode analisis kritis. Metode ini merupakan pengembangan dari metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan gagasan manusia tentang objek tertentu. Adapun fokusnya adalah mendeskripsikan, menambah, mengkritik gagasan primer selanjutnya. Selanjutnya, melakukan studi analitik dengan mengembangkan studi yang berupa perbandingan, hubungan, dan pengembangan model rasional. Selanjutnya, di dalam penelitian ini terdapat dua hasil pembahasan. Yang pertama, perubahan orientasi pembelajaran bahasa Indonesia. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah belajar bukan tentang memperoleh pengetahuan, tetapi belajar adalah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang. Saat ini, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah masih dianggap kurang efektif dalam menilai sikap dan perilaku siswa. Pembelajaran bahasa Indonesia masih nampak seperti bank atau biasa disebut banking concept of education, di mana peserta didik diberikan ilmu pengetahuan saja. Guru seperti subjek aktif menerangkan, memberikan materi, menjelaskan, sedangkan siswa layaknya objek pasif, hanya duduk, diam, mendengarkan apa yang dibicarakan oleh guru. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan alternatif pembelajaran bahasa Indonesia. Mengembangkan model pembelajaran harus diintegrasikan ke dalam keseluruhan sistem pendidikan. Seoptimal apapun pembelajaran bahasa Indonesia, jika hanya dilakukan di dalam kelas, maka keberhasilan akan meninggalkan celah. Dunia pendidikan harus berperan aktif. Tidak ada yang salah dalam kemajuan teknologi. Tetapi dalam kemajuan teknologi, kita juga harus bisa menggunakannya untuk sesuatu yang baik, menggunakan teknologi dan memanfaatkan teknologi dengan cara untuk berinovasi di dalam dunia pendidikan. Yang terakhir, berdasarkan pemaparan materi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah perlu dikembangkan dan diperbarui berdasarkan era yang berlaku, agar pembelajaran bahasa Indonesia terupdate dan membangkitkan minat siswa untuk belajar. Sekian dari saya. Ada tambahan? Jangan pernah letih untuk berlatih, karena berproses pasti akan menghasilkan progres. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Sangat menarik sekali ini tentang disruption ya, di mana sekarang sudah masuk eranya metaverse, kita sudah mengikuti, sekarang zamannya sudah metaverse, tidak menutup kemungkinan kalau nanti kita memiliki avatar-avatar dalam pembelajaran. Dan bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia itu masuk pada era disruption yang erat kaitannya dengan society 5.0 sekarang ini. Ini ada kaitannya sepertinya, menarik sekali ada kaitannya dengan miliknya Mas Lestiawan tadi, bagaimana semuanya akan bergerak sesuai dengan zamannya. Termasuk zaman yang sekarang, zaman yang serba canggih, penuh dengan teknologi. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, langsung saja saya persilahkan kepada Mbak Nastiti Nur Khalifah untuk memaparkan penelitiannya. Kepada Mbak Nastiti sudah hadir ya? Ya, silakan Mbak Nastiti dipaparkan, waktunya paling lama 15 menit. Itu Mbak Nastiti, terima kasih. Terima kasih Ibu atas waktunya yang diberikan kepada saya. Mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah nih Ibu? Sudah terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya, Nastiti Nur Khalifah, akan memaparkan sebuah poster yang berjudul Penerapan Lesson Study dalam Pembelajaran Menulis Cerita Pendek di SMA pada Era Society 5.0 oleh Nastiti Nur Khalifah dan Bapak Sri Wahono Saptomo sebagai dosen pembimbing saya. Pada poster kali ini diawali dengan bagian abstrak. Abstrak berisi mengenai tujuan penelitian, kemudian metode penelitian, kemudian hasil penelitian, dan manfaat penelitian. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan lesson study dalam pembelajaran menulis cerita pendek di SMA pada era Society 5.0. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik baca catat. Hasil pada penelitian ini diketahui bahwa pada penerapan lesson study dalam pembelajaran menulis cerita pendek di SMA pada era Society 5.0 terdapat 3 tahapan. Yang pertama, perencanaan atau yang biasa disebut dengan plan. Yang kedua, pelaksanaan atau biasa yang disebut dengan do. Dan yang ketiga, refleksi atau reflection. Kemudian manfaat pada penelitian ini ialah dapat meningkatkan pemahaman bagi guru maupun siswa terkait dengan pembelajaran lesson study di SMA. Pada bagian yang kedua yaitu mengenai pendahuluan. Pada era Society 5.0, definisi dari konsep era Society 5.0 yaitu suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berkolaborasi dengan teknologi melalui untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang terintegrasi pada ruang dunia nyata dan ruang dunia maya. Pendidikan di Indonesia saat ini telah memasuki era Society 5.0, yang mana tak luput dengan bantuan teknologi dan internet sebagai penghubung antara siswa dengan guru, yang mana juga didukung oleh pernyataan dari Ahmad dalam Abdu pada tahun 2020 bahwa menyampaikan bahwa pendidikan di era Society 5.0 yaitu pendidikan atau pembelajaran tatap maya atau online learning untuk fasilitasnya sebagai internet sebagai penghubung antar siswa dengan guru. Semakin berkembangnya alat-alat teknologi, semakin berkembang pula pola pikir masyarakat, khususnya dalam dunia pendidikan. Dahulu, proses pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center, yang mana siswa mendengarkan materi dari guru, kemudian guru menyampaikan hanya dengan metode ceramah. Namun, hal tersebut
tidak sejalan dengan kenyataan pada saat ini. Realita bahwa proses pembelajaran saat ini, guru harus menjadi pendamping siswa, guru harus menjadi fasilitator siswa, bahkan guru harus menjadi motivator siswa. Bahkan guru pun harus mempunyai metode pembelajaran, strategi pembelajaran, model pembelajaran yang tepat, bahkan pembinaan-pembinaan yang tepat agar proses pembelajaran menjadi lebih aktif dan menjadi lebih hidup. Salah satu pembinaan yang dapat diterapkan di SMA yaitu lesson study. Apa itu lesson study? Ya, lesson study itu merupakan suatu pembinaan yang dilakukan oleh pendidik atau yang dilakukan oleh guru melalui pengkajian pembelajaran yang berkolaborasi dan berkelanjutan berdasarkan prinsip pembelajaran yang bermutu atau mutual learning, kemudian untuk menciptakan komunitas belajar. Keterampilan menulis cerita pendek terdapat pada materi kelas 11 di SMA. Keterampilan menulis tidak hanya dapat diajarkan melalui teori ataupun penjelasan-penjelasan dari guru saja. Siswa akan memperoleh keterampilan menulis melalui ketika ia sudah mempraktikkan atau mengimplementasikan apa yang sudah ia peroleh. Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan, dapat dirumuskan bagaimanakah penerapan lesson study dalam pembelajaran menulis cerita pendek di SMA pada era Society 5.0. Kemudian tujuan dari perumusan masalahnya yaitu untuk mendeskripsikan penerapan lesson study dalam pembelajaran menulis cerita pendek di SMA pada era Society 5.0. Bagian yang ketiga yaitu metode. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik baca catat. Cara pengumpulan datanya yaitu dengan membaca dan mencatat seluruh data yang berkaitan dengan lesson study dan menulis cerita pendek di SMA. Pada bagian pembahasan yaitu berisi mengenai penerapan lesson study dalam menulis cerita pendek di SMA pada era Society 5.0. Yang pertama ada tahap perencanaan atau plan. Pada tahap perencanaan ini, guru beserta observer yang tergabung dalam tim lesson study membuat RPP, kemudian memilih topik pembelajaran yang akan diterapkan di SMA. Langkah-langkah pada tahap perencanaan ini meliputi yang pertama, pemilihan topik pembelajaran. Topik pembelajaran ini yang dipilih tentunya menulis cerita pendek yang terdapat pada silabus di SMA kelas 11. Dengan KD 4.9 yaitu mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Setelah melakukan pemilihan topik pembelajaran, yang dilakukan yaitu yang kedua pemilihan model pembelajaran. Model yang digunakan dalam pembelajaran ini ialah diskusi kelompok dan cooperative learning, agar siswa tidak cenderung pasif saat proses pembelajaran berlangsung. Setelah memilih model pembelajaran, yang dilakukan yaitu merencanakan penyampaian materi. Materi yang disampaikan harus sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Kemudian yang keempat, pemilihan media pembelajaran. Memilih media pembelajaran pada era Society 5.0 ini harus bisa dipilih karena di era Society 5.0 ini menggunakan teknologi-teknologi yang serba canggih, seperti media audiovisual dengan menggunakan laptop. Yang kelima, penyusunan LKS atau lembar kerja siswa. Kemudian yang selanjutnya, penyusunan alat ukur evaluasi. Guru memberikan beberapa penugasan, beberapa soal kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana siswa tersebut paham. Dan yang terakhir, penyerahan lembar observasi. Setelah melakukan tahap perencanaan, tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini terdapat dua kegiatan. Yang pertama, kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang ditunjuk oleh tim lesson study untuk mempraktikkan RPP yang sudah dibuat. Guru ini biasa disebut dengan guru model.
Yang kedua yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengamat atau observer dari tim lesson study. Nah, yang pertama yaitu kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru model tersebut meliputi guru mengenalkan sekilas materi yang akan dibahas. Kemudian guru menampilkan beberapa cerita pendek melalui laptop. Kemudian guru membimbing siswa menyusun cerita pendek dengan memperhatikan unsur pembangun cerita pendek. Kemudian guru membagi kelas atau membentuk kelompok menjadi dalam siswa tersebut tadi. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Kemudian guru memberikan kesempatan siswa untuk berpendapat, memberikan usulan di dalam diskusinya. Kemudian guru memberikan beberapa pertanyaan sebagai bahan evaluasi, dan yang terakhir guru bersama siswa membuat kesimpulan bersama. Adapun yang kedua yaitu kegiatan pengamat atau observer yang dilakukan oleh tim lesson study. Itu yang pertama, observer memasuki ruangan kelas sebelum proses pembelajaran dimulai. Yang kedua, observer mengambil posisi tempat yang paling nyaman dan posisi tempat yang paling tepat. Yang ketiga, observer melakukan pengamatan terhadap kompetensi guru, terhadap kegiatan pembelajaran, terhadap diskusi kelompok, dan terhadap sikap siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian, observer mengisi lembar kerja observasi. Dan yang terakhir, observer menyampaikan usul dan saran ketika refleksi tersebut dilakukan. Setelah melakukan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi, gitu, langkah yang terakhir yaitu refleksi ya. Refleksi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk diskusi. Kegiatan refleksi ini biasanya diikuti oleh guru model dan seorang observer yang mana bahwa guru model dan observer tersebut menyampaikan usulan dan saran dan pengalaman setelah kegiatan proses belajar berlangsung. Observer menyampaikan usulan pada saat proses pembelajaran menulis cerita pendek, antara lain, hendaknya melakukan evaluasi setelah berakhir proses pembelajaran. Sebaiknya para siswa telah menyiapkan materi dari rumah. Yang ketiga, hendaknya setiap siswa dirangsang untuk meningkatkan kualitas pertanyaan maupun jawaban. Yang terakhir, setelah presentasi, siswa diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi agar mengetahui kekurangan dan kelemahan dari masing-masing siswa. Bagian yang terakhir yaitu simpulan. Lesson study dalam menulis cerita pendek di SMA pada era Society 5.0 dapat diimplementasikan di SMA, yaitu tahapan-tahapannya. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga refleksi. Sebagai penutup dari saya, mohon izin Ibu untuk saya menyampaikan sedikit pantun saya. Burung dara, burung cendrawasih, ada anak yang sudah mengaku insyaf. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Nastitis atas paparannya terkait dengan pembelajaran penulisan cerita pendek dengan metode lesson study seperti itu. Ini tetap ada kaitannya dengan materi-materi sebelumnya bahwa perkembangan teknologi luar biasa pesat seperti itu. Jadi bahkan proses pembelajaran penulisan cerita pendek pun tidak hanya terpaut pada guru saja, namun bisa menggunakan media-media dengan kemajuan teknologi yang kita hadapi sekarang. Ya Mbak Nasiti, terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Hidayah Nurul Saputri untuk memaparkan hasil penelitiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin share screen.
Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah terlihat, Mbak. Baik. Ini saya akan memaparkan tentang potret kreativitas pembelajaran bahasa Indonesia berbasis multiple intelligence di era Society 5.0. Yang bagian abstrak, penulisan ini dilatar belakangi dengan salah satu hambatan kemajuan di bidang pendidikan adalah pandangan mengenai kecerdasan. Tujuan penulisan ini untuk memaparkan kreativitas pembelajaran bahasa Indonesia melalui model pembelajaran berbasis multiple intelligence. Model multiple intelligence untuk siswa menghadapi di era Society 5.0 dapat mendukung kreativitas siswa dan bakat kompetensi akan tumbuh secara optimal. Selanjutnya, bagian pendahuluan. Pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk mengembangkan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dalam skala fungsi, yakni sebagai sarana komunikasi, sarana berpikir, dan bernalar. Berikutnya, materi. Tapi sebelumnya Bapak Ibu kami harap Bapak Ibu tidak perlu absen di konsep karena link absen. Selanjutnya, kreativitas kemampuan untuk mengembangkan sesuatu, membuat sesuatu yang berbeda dari yang lain. Sebagian siswa belum bisa mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran menjadi masalah yang melatar belakangi penelitian ini. Dengan penerapan model multiple intelligence dapat mendukung kreativitas siswa dan bakat kompetensi akan tumbuh secara optimal. Selanjutnya, pendekatan multiple intelligence menyampaikan strategi pembelajaran yang berkenaan dengan mengelola kecerdasan siswa. Strategi ini mengutamakan kecerdasan siswa. Strategi dalam mengutamakan kecerdasan siswa dengan tujuan siswa mampu memahami materi. Selanjutnya, penulisan artikel ini mengungkapkan model pembelajaran seperti apa yang menyiapkan siswa di era Society 5.0. Yang pertama, kreativitas pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, seperti apa model pembelajaran multiple intelligence. Yang ketiga, penerapan multiple intelligence untuk siswa agar siap menghadapi era Society 5.0. Selanjutnya, metode. Metode menggunakan analisis kritis. Objek kajian berupa gagasan manusia yang terungkap dalam media cetak, sumber data primer, dan sekunder. Selanjutnya pembahasan. Pembahasan meliputi kreativitas dapat menjadi tolak ukur hasil belajar siswa. Dalam hal itu, kreativitas harus dibangkitkan untuk menunjang keberhasilan belajar. Pendekatan multiple intelligence menyampaikan strategi belajar yang berkenaan dengan mengelola kecerdasan siswa. Strategi ini mengutamakan kecerdasan siswa dalam proses belajar. Dengan tujuan, siswa mampu memahami materi ajar dengan lebih mudah dan agar siswa siap menghadapi di era Society 5.0. Maka dari itu, untuk mendukung kreativitas siswa serta bakat kompetensi akan tumbuh secara optimal. Dalam pembelajaran tugas pendidik yang utama adalah mengkondisikan lingkungan belajar agar dapat mendukung terjadinya perubahan perilaku yang lebih baik bagi siswa. Hal ini mengkaji pendidik dapat menggunakan berbagai sumber belajar untuk mendukung proses terjadinya perubahan tingkah laku pada siswa. Selanjutnya,
Multiple intelligence yakni hal yang menghubungkan antara tuntutan yang harus dihadapi di tengah dunia yang semakin pesat dengan kemampuan siswa yang harus dimiliki. Upaya dalam meningkatkan kreativitas dan hasil belajar dilakukan dengan cara merancang pembelajaran yang menarik. Seperti dalam pembelajaran, guru bisa menyampaikan materi dengan lebih menarik perhatian siswa sehingga siswa dapat dengan mudah menerima materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Selanjutnya, di SMA, multiple intelligence dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. Contohnya, dengan menggunakan pendekatan multiple intelligence, diharapkan siswa dapat mengembangkan kreativitasnya untuk pencapaian target prestasi mereka. Selanjutnya, hal ini untuk menghadapi era society, pendidik harus berbasis kompetensi. Dan multiple intelligence ini memfasilitasi pengembangan kompetensi tersebut seperti kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Tentunya hal ini akan menjadi modal siswa untuk menghadapi era Society 5.0. Kesimpulan, berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan multiple intelligence dengan tujuan siswa agar mampu memahami materi ajar dengan lebih mudah dalam menghadapi era Society 5.0 diharapkan dapat mendukung kreativitas siswa serta bakat kompetensi akan tumbuh secara optimal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Hidayah atas paparan terkait dengan multiple intelligence dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Masih tetap isunya tetap di era Society 5.0 seperti itu ya, yang sangat menarik sekali. Bagaimana sumber pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak hanya satu saja dari guru, namun juga harus beragam supaya menarik siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk semua narasumber, untuk kelima narasumber telah mempresentasikan hasil penelitiannya. Untuk selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya cek untuk di chat belum ada pertanyaan, mungkin ingin bertanya secara langsung, saya persilakan. Mungkin bisa angkat tangan atau bagaimana, atau langsung menyampaikan, saya persilakan. Belum ada. Silakan. Sementara belum ada pertanyaan menurut Mas Lestiawan, padahal ini menarik sekali ya Mas Lestiawan, apabila tadi dikaitkan dengan objeknya Mas Lestiawan terkait dengan SMK, bagaimana sekarang ini SMK itu slogannya kerja gitu, bagaimana menyongsong era 5 Society 5.0 seperti ini, itu related sekali gitu dengan objek kajian Mas Lestiawan. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Ini sayang sekali loh. Iya, sayang sekali, ini menarik sekali ajang seperti ini. Bagaimana kita bisa bertukar apapun di sini. Karena kapan lagi kita bisa bertukar gitu. Tidak ada pertanyaan ya? Atau masih malu-malu, masih dipikirkan? Mbak Dewi Triadi yang sudah unmute seperti itu mungkin ingin bertanya.
Baik. Benar, tidak ada pertanyaan atau tidak akan ada diskusi untuk sesi ini. Saya sangat menyayangkan sekali apabila tidak ada diskusi. Masih malu-malu Bu demam panggung. Ya. Nanti bisa minum poskadon ya Mas Restiawan. Ya, monggo Mas Restiawan apabila ada pertanyaan, mematik diskusi seperti itu daripada demam panggung. Mas Restiawan. Oke, terima kasih Bu Yunita. Mungkin saya hanya pengen sedikit tanggapan aja Bu dengan pola pemikiran saya tadi bahwa bahasa Indonesia itu harus fleksibel. Nah, ini kan terjadi pada lintas SMK. Nah, kemudian kalau di lintas-lintas seperti SMP, SMA, SD atau tingkat yang lebih luas itu apakah kefleksibelan itu juga bisa diterapkan gitu Bu? Kalau di SMK jelas kita harus fleksibel karena kalau anak itu sudah bekerja, ya kita mau ngapain? Karena tujuan anak SMK bekerja, sekolah di SMK itu kan bekerja. Jadi kalau sudah bisa bekerja ya bisa fasilitasi, jangan kita istilahnya bahasa Jawanya itu abot-aboti gitu loh. Nah, mungkin apakah tingkat fleksibel itu bisa diterapkan di semua lini? Itu mungkin pertanyaan saya untuk semua mungkin. Sementara itu Bu mungkin. Baik, terima kasih Mas Restiawan. Menarik ya pertanyaannya setelah demam panggung seperti itu. Menarik sekali bahwa bahasa Indonesia itu harus sifatnya fleksibel karena ada tuntutan di era yang kalau menurut Mbak Cynthia tadi disruption gitu. Jadi eranya sudah berpindah ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari gitu. Jadi bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia pun harus fleksibel gitu. Mungkin akan ada tanggapan dari Mbak Vike, dari Mbak Cynthia, dari Mbak Nasiti atau dari Mbak Hidayah, silahkan atas pernyataannya Mas Restiawan. Ada tanggapan? Silahkan mungkin Mbak Nasiti untuk menjawab. Belum Ibu, mohon maaf. Ini kayak ujian saja pada kita berdiskusinya, luar biasa loh. Iya, padahal kayak ujian saja pada kita tidak ujian di sini berdiskusi. Ya, terima kasih Mas Restiawan. Belum ada tanggapan ini sementara saya bersepakat dengan Mas Restiawan gitu bahwa memang harus ada flexibility dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Apa keperluannya? Apa tuntutannya? Jadi apabila tadi saya menyimak Mas Restiawan memaparkan hasilnya bahwa penulisan puisi itu bagaimana kansnya di SMK seperti itu. Bagaimana bobotnya daripada proses berbicara yang baik dan benar. Mana yang lebih berguna seperti itu. Itu juga mungkin harus dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum nih Mas Restiawan. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya? Belum ada. Bu Yunita, terkait dengan tadi Bu Nastiti, maaf, apa namanya penggunaan media, masuk di sini laptop, mungkin untuk pengoptimalannya, untuk pengoptimalan dalam penulisan cerpen itu kan tidak hanya untuk menyalakan gitu, mungkin ada yang lain sebagai pengoptimalan. Dan untuk mungkin yang pemateri selanjutnya, mohon maaf, kemenarikan dari metode atau teknik tadi, mohon dirincikan seperti itu. Mohon maaf, ngoten mawon Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Rahayu untuk pertanyaan kepada Mbak Nasiti. Mbak Nasiti terkait bagaimana penggunaan media laptop seperti itu untuk diperinci. Kemudian untuk selanjutnya masih menyambung, ada kaitannya dengan Mbak Hidayah, pertanyaan kepada Mbak Hidayah, bagaimana proses pembelajaran multiple intelligence, karena keduanya hampir mirip begitu Bu Sri Bu, silakan untuk Mbak Nasiti dulu, nanti setelah itu baru Mbak Hidayah. Ya, terima kasih Ibu Sri atas pertanyaannya dan tanggapannya kepada saya. Mohon izin menjawab. Untuk perinciannya mengenai penggunaan laptop,
mengenai pembelajaran menulis cerita pendek di SMA, mungkin bisa seorang guru memaparkan seluruh atau beberapa contoh bagian-bagian, kemudian diberikan di PowerPoint agar lebih menarik, atau bisa mungkin cerita pendek bisa dijadikan untuk sebuah video, jadi untuk menarik siswa gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk cerita pendek di tingkat SD gitu, mungkin kalau berupa video gitu lebih menarik. Tapi mungkin kalau SMA itu sudah tingkat yang mengarah ke 4C itu ya, 4C critical thinking dan lain sebagainya, itu bisa dimasukkan saja atau diberikan beberapa contoh melalui PowerPoint seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Nasiti. Untuk selanjutnya kepada Mbak Hidayah untuk menjawab pertanyaan Bu Sri terkait dengan multiple intelligence. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang saudara berikan. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, proses multiple intelligence yang pertama, tahap membangkitkan intelligence. Tahap ini merupakan pengalaman belajar melalui pengalaman multi indrawi, yaitu dengan menyentuh atau siswa peka untuk memahami banyak segi sifat benda dan kegiatan di dunia yang mengelilingi mereka. Yang kedua, tahap memperkuat intelijen, yaitu tahap di mana siswa bisa memperkuat dan meningkatkan kecerdasan secara sukarela mengenai benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang mereka pilih sendiri dan mendefinisikan dengan orang lain. Selanjutnya, tahap mengajar dengan intelligence. Pada tahap ini terhubung tingkat kecerdasan itu untuk fokus terhadap kelas. Dan yang terakhir, tahap transfer dari intelijen siswa. Tahap ini bercermin pada pengalaman belajar 3 tahap sebelumnya dan berkaitan dengan tantangan di luar kelas atau dunia nyata. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika jawaban yang saya berikan kurang memuaskan, karena di sini saya juga masih belajar. Jika berkenan untuk menambahkan atau bahkan mengoreksi jawaban saya, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Hidayah. Mungkin untuk Bu Sri, ada tambahan atau mungkin ada pertanyaan lainnya? Ya, saya juga belajar, Bu. Dari pikiran saya tadi langsung ada pertanyaan tentang bagaimana peran guru dalam meningkatkan intelijen itu, apa perannya? Bagaimana cara untuk anak itu meningkatkan intelijennya, seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri. Kembali kepada Mbak Hidayah. Dipersilakan untuk menjawab. Ya, baik. Ada 7 aspek kecerdasan, yakni kecerdasan yang ditambahkan menjadi 8 kecerdasan di Indonesia, yakni linguistik, logikal, matematikal, visual, spasial, musikal, interpersonal, and naturalis. Tetapi pada penerapannya di Indonesia ditambahkan menjadi 9 kecerdasan, yakni kecerdasan spiritual. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mbak, jawabannya. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Bu Sri dan Mbak Hidayah. Untuk selanjutnya mungkin masih ada penanya, saya persilakan. Mungkin sudah cukup yang bertanya atau masih malu-malu seperti itu, nanti bisa menghubungi langsung kepada narasumber kita hari ini. Ada Mbak Vike, Mas Lestiawan, Mbak Desintia, Mbak Nasiti, dan Mbak Hidayah untuk lebih fleksibel untuk bertanya seperti itu.
Karena tidak ada pertanyaan lagi dan tidak ada yang kita diskusikan lagi, saya akan menutup pada sesi pagi ini ya. Dengan simpulan di era Society 5.0 ini kemajuan teknologi itu bukanlah hal yang luar angan-angan lagi, bukanlah hal yang dicita-citakan lagi, tapi apabila menurut Syahrini sudah terpampang nyata seperti itu ya di depan mata. Termasuk bagaimana pada pembelajaran bahasa Indonesia, bagaimana harus fleksibelnya pembelajaran bahasa Indonesia, bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia harus menghadapi era disruption yang benar-benar bergeraknya terlalu cepat, hari ini apa, besok apa, perpindahannya terlalu cepat. Terus bagaimana kita juga harus mempersiapkan diri bahwa kelak pembelajaran bahasa Indonesia itu bisa terjadi seperti di film-film misalkan Avatar seperti itu, karena kita harus memasuki dunia metaverse seperti itu. Kita punya avatar kita untuk belajar bahasa Indonesia gitu. Jadi tidak bertatap langsung, tapi memiliki avatar itu juga kita juga harus mempersiapkan. Kemungkinan itu sudah difikirkan mulai dari sekarang oleh pembicara kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Kepada Mbak Vike, kepada Mas Lestiawan, kepada Mbak Desintia, kepada Mbak Nasiti, dan kepada Mbak Hidayah. Jadi kemungkinan itu sudah dicari solusinya oleh kelima pembicara kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Mungkin itu simpulan dari saya. Mohon maaf apabila saya salah kata, saya salah dalam bertutur kata ataupun dalam gerak-gerik gitulah. Mohon maaf, saya tutup untuk webinar seri pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia pada era Society 5.0 pada hari Rabu, hari ini hari Kamis ya. Pada hari Kamis hari ini Rabu atau Kamis? Pada hari Rabu 16 Februari 2022. Maaf apabila saya lupa kalender gitu. Karena eranya disruption yang benar-benar bergeraknya terlalu cepat seperti itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin. Matur suwun semuanya. Matur sembah nuwun atas rawuhnya.